welcome to my channel. Ya, mari kita lanjutkan pembahasan yang lalu, yaitu setelah mengkoordinasi yang kemarin mengkoordinasi antara alumnus pesantren yang berbasis Islah, pimpinan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, maka sebenarnya bagaimana mungkin generasi kaum muslimin di masa perang salib bisa melahirkan generasi Salahuddin Al-Ayyubi? Yang pertama adalah kita lihat dalam setiap unsur-unsur peradaban, dalam setiap elemen-elemen peradaban ini ada paling tidak 3 unsur kekuatan dalam sebuah peradaban ini. 3 unsur sekali lagi. Yang pertama al-ma'rifah. Al-ma'rifah ini berarti para penunjang pengetahuan, tunjangan-tunjangan pengetahuan. Tunjangan-tunjangan pengetahuan yang mana di sini ada pakar spesialis, atau dalam konteks Islam, peradaban Islam ada para ulama. Seperti kita tahu, para ulama terdahulu bukan hanya ahli agama, tetapi juga ahli dalam menghadapi problematika umat. Ada musuh, bagaimana menanggulanginya, ada permasalahan peradaban, bagaimana cara menyelesaikannya, cara solusinya. Makanya para ulama terdahulu disebut juga fuqaha. Bukan hanya ahli fikih fuqaha itu, tetapi juga ahli mengatasi problematika umat. Lalu yang kedua, setelah al-ma'rifah, yang kedua adalah as-sarwah, tunjangan kekayaan, penunjangan kekayaan. Jadi bagaimana sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya ekonomi, bisnis dan lain segala macam itu bisa menunjang peradaban tersebut, bisa menunjang bangsa tersebut yang sedang menggeliat untuk maju. Kalau konteks dalam kebangkitan Islam seperti saat ini, bagaimana umat Islam sedunia ini dalam as-sarwah atau kekayaan ekonomi ini bisa menunjang peradabannya. Bukan hanya dalam konteks Indonesia, tapi dalam konteks dunia Islam. Itu as-sarwah. Setelah al-ma'rifah, as-sarwah, lalu yang terakhir ada al-qudrah al-qitaliyah. Jadi ini adalah kehandalan berperang. Seperti kita tahu, setiap bangsa, setiap kaum, termasuk kaum muslimin dalam peta sejarahnya, negara adidaya manapun, Romawi, Persia, Amerika Serikat, Uni Soviet, China, itu pasti harus ada kehandalan untuk berperang. Gak mungkin sebuah peradaban, suatu kaum itu bisa bertahan, bisa eksis kalau tidak ada kehandalan berperangnya. Ini yang harusnya dipikirkan juga nih, al-qudrah al-qitaliyah, kehandalan untuk berperang. Potensi-potensi militer kita dimaksimalkan. Jadi bagaimana mungkin membebaskan Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, kota Al-Quds, Palestina, Syam kalau tidak ada kehandalan untuk berperangnya. Kehandalan untuk militer ini berarti lembaga militer kaum muslimin di dalam dunia Islam ini harus diperkuat. Setelah ditunjang dengan visi dan misi Islam, setelah ditunjang dengan al-ma'rifah, mereka memperlihatkan visi dan misi Islam, menunjukkan, mengaktualisasikan visi dan misi Islam, lalu ditunjang dengan sumber daya ekonomi. Tentu saja perang itu membutuhkan ekonomi, daya dukungan kekuatan secara ekonomi, secara harta. Kalau tidak begitu, bagaimana mungkin Rasulullah dan para sahabat di zaman dahulu itu menggelorakan infak. Ini berarti memang secara militer, lembaga militer kita memang harus ditunjang dengan visi dan misi Islam. Secara akidahnya itu harus ditunjang dengan visi dan misi Islam, dan ini tidak bertentangan dengan apapun, tidak bertentangan dengan apapun, dengan falsafah apapun, tidak bertentangan. Namanya seseorang itu punya keyakinan, seseorang itu punya akidah, maka wajar kalau militernya pun disesuaikan dengan visi dan misi Islam. Nah, berarti jelas sinergi yang tepat dan kombinasi antara al-ma'rifah, as-sarwah dan al-qudrah al-qitaliyah ini akan pasti dan mesti akan menciptakan peradaban yang kuat atau bangsa yang kuat. Maka para pemegang ma'rifah di sini, seperti para fuqaha dan para ulama ini, memang harus menjadi garda terdepan dalam kebangkitan Islam. Karena mereka lah yang mengerti dan memahami dan juga yang merumuskan dalam visi dan misi peradaban Islam ini. Mereka lah yang merumuskan. Jadi makanya para pemegang as-sarwah, kekayaan ekonom dan juga al-qudrah al-qitaliyah, para elit militer
itu harus manut dengan para ulama, harus manut dengan para fuqaha, ya, tidak tergiur dunia. Karena tidak boleh seorang ulama ini ya justru dikendalikan oleh para ekonom atau para pemegang kekayaan, itu nggak boleh. Atau yang kedua, dikendalikan oleh para ahli politik ya, politikus dan para ahli militer, itu tidak boleh. Justru ulama lah ya yang harus memegang kendali di sini. Kita lihat ya, peradaban-peradaban maju, kita lihat bangsa-bangsa adidaya sekarang itu gimana para ekonomnya, gimana para pemegang kebijakan ekonomi, politik, dan militer mereka. Mereka akan mendengarkan dulu penjelasan para pakar spesialis mereka sesuai dengan akidah dan ideologi mereka. Ya, ini yang harusnya kan yang seperti ini disadari juga oleh peradaban Islam, bangsa-bangsa kaum muslimin yang ingin maju. Ya, mereka akan manut terhadap dalam tanda kutip ulamanya mereka, para fuqahanya mereka. Nah, ya, tentunya ini memang sebuah tugas yang besar. Ya, jadi para elit militer, para ekonom, para ahli bisnis, para pemegang kekayaan itu memang harus yang sudah tersibgoh Islam, ya, harus yang sudah tersibgoh Islam. Tanpa itu semua ini tidak mungkin ada kebangkitan peradaban Islam, kebangkitan umat Islam. Ulamanya saja sudah zuhud, ya, maka orang-orang termasuk para pemimpin politik, para pemimpin perintahan, dan para pemimpin di dalam bidang militer itu akan ikut zuhud juga, meneladani role model figur-figur para ulamanya, para ulama zuhudnya. Gerakan Islah ada figurnya Al-Imam Al-Ghazali. Lalu dilanjutkan ya dengan Madrasah Al-Qadiriyah pimpinan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka nanti turunannya itu para umaronya, para pemerintahnya, para ahli militer dan politiknya ini seperti Nuruddin Zanki dan juga seperti Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, itu mereka juga akan meniru pola zuhudnya ini, ya, sehingga mereka tidak akan mementingkan nafsu mereka, mementingkan nafsu kepentingan diri mereka sendiri, tetapi mereka akan lebih mengedepankan kepentingan kaum muslimin, ya. Jadi seperti itulah kira-kira gerakan pola dari hasil madrasah Islam. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi itu adalah juga produk gerakan kultural Islah ini, ya. Lalu ada penasehat politik dan militernya Ibnu Najah, ya. Itu seorang penasehat politik militernya Sultan Salahuddin, itu alumni madrasah yang bercorak Islah dari Imam Abdul Qadir Jilani. Ya, terus ada lagi Imam Ibnu Qudamah, ya, ulama besar penulis kitab Al-Mughni, ya, imam besar mazhab Hambali, itu seorang penasehatnya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, ya, beliau itu, ya. Jadi di sekeliling beliau ini bahkan tercatat mayoritas, ya, penasehat-penasehat orang-orang terdekat Sultan Salahuddin adalah alumni madrasah-madrasah yang bercorak Islah yang dipionirkan Al-Ghazali dan Abdul Qadir Al-Jilani. Maka ini gerakan pendidikan Islah ini harus menjadi gerakan kultural, ya. Jadi tidak bisa diremehkan itu gerakan pendidikan itu. Gerakan pendidikan yang menghidupkan pola zuhud. Demikian, seperti itulah narasi dari ide brilian dari Syekh Majid Al-Kilani, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.